Beberapa hari yang lalu, suamiku kan bilang, "Mami, coba deh kamu nonton film sama anak-anak gitu ya, namanya Wizard of Oz." Nah, karena menurut dia, film itu adalah film yang terbagus, yang bagus lah ya, yang aman buat anak-anak gitu kan. Nah, ternyata aku sadar bahwa di balik keajaiban dan juga fantasi dari film itu, ada banyak sekali simbol-simbol yang tersembunyi tentang kehidupan kita. Jadi, film ini adalah tentang kekuatan, tentang ketakutan, tentang manipulasi, dan juga perjalanan menemukan diri kita sendiri. Bahkan ada rahasia yang tersembunyi di sepanjang jalan yang berwarna bata kuning itu tadi atau gold itu tadi, dan juga yang ada di kakinya si Dorothy. Nah, sebuah pesan tentang uang, sebuah pesan tentang kekuatan dan juga kebebasan. Intinya ini bukan sekedar kisah tentang dunia sihir aja, tetapi tentang kita dan juga dunia nyata, tempat di mana kita hidup saat ini. Jadi di dalam filmnya itu kan ada yang namanya jalan bata kayak gitu ya, warnanya kuning yang mengarahkannya itu ke arah Emerald City. Nah, itu adalah salah satu simbol yang paling terkenal dari cerita ini. Dan kalau misalnya kamu pernah membaca versi aslinya dari buku, kamu itu akan tahu bahwa si Dorothy itu sebenarnya memakai sepatu perak, bukan sepatu merah seperti yang ada di film itu ya. Biasalah, kalau film kan kadang mulai didistorsikan gitu kan. Jadi, jalan bata kuning dan juga sepatu perak itu kan melambangkan dua sistem ekonomi besar yang menjadi perdebatan di Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an kayak gitulah ya, yaitu seputar standar emas dan juga standar perak. Nah, sekarang apa itu standar emas dan juga perak? Jadi, standar emas itu adalah sistem di mana uang kertas itu didukung sepenuhnya oleh si emas itu tadi. Artinya, nilai uang itu akan terikat pada jumlah emas yang dimiliki oleh sebuah negara. Nah, standar perak itu adalah ide untuk mendukung uang tidak hanya dengan emas aja, tetapi juga dengan perak. Jadi, bisa kayak lebih banyak orang yang bisa mendapatkan akses untuk kekayaan dan juga sistem keuangan itu tadi. Nah, di masa itu banyak orang percaya bahwa emas dan perak itu adalah mata uang Tuhan karena mereka itu adalah sumber daya alam yang nyata yang diciptakan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang bisa dicetak sesuka hati yang kayak di print-print aja gitu ya. Tapi seperti yang sering terjadi, yaitu ada konflik besar tentang siapa yang akan diuntungkan dari kedua sistem tersebut. Jalan bata kuning itu adalah simbol dari emas yang sering sekali dilihat sebagai jalan menuju kekayaan dan juga kekuasaan. Tapi jalan itu juga penuh dengan jebakan, say. Seperti biasa, pasti ada jebakannya ya kan, jebakan Batman gitu. Nah, jalan itu tidak menjamin kebebasan atau kemakmuran untuk semua orang, hanya untuk mereka yang sudah memiliki kekayaan. Jadi hanya kaum-kaum tertentu gitu. Nah, sepatu perak yang dikenakan oleh si Dorothy itu melambangkan harapan dan juga solusi alternatif. Sepatu itu memiliki kekuatan untuk membawa si Dorothy pulang, alias kekuatan sejati yang ada pada dirinya. Sepatu perak itu adalah simbol dari bagaimana mata uang Tuhan, baik emas maupun perak, itu kan seharusnya melayani orang-orang biasa aja gitu ya, semua orang lah ya, bukan hanya mereka yang punya kuasa alias kaum elit gitu, ceritanya seperti itu saya. Nah, ini adalah pengingat bahwa uang dan juga kekayaan itu bisa menjadi alat yang membebaskan, tetapi juga bisa menjadi alat yang memenjarakan kita. Jalan emas itu mungkin terlihatnya itu kayaknya indah gitu ya, tetapi tanpa keadilan dan juga akses yang merata itu hanya akan membawa kita ke sistem yang tidak peduli kepada mereka yang paling membutuhkan.
lakukan. Pelajarannya itu adalah jangan terjebak di dalam ilusi kekayaan. Yang terlihat seperti jalan menuju kemakmuran, kadang itu hanyalah ilusi aja untuk mereka yang sudah memiliki kekuatan. Nah, sepatu perak milik Dorothy itu adalah simbol bahwa solusi sejati itu ada di kaki kita sendiri, say. Ada di pilihan-pilihan yang kita ambil gitu ya. Jadi bukan di sistem yang sudah ditentukan oleh orang lain. Apakah kamu itu sedang berjalan di jalan emas yang terlihatnya itu indah, tetapi sebenarnya tidak membawamu kemanapun juga, alias kamu gitu-gitu aja, stuck gitu ya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah apa sepatu perak di dalam hidupmu? Atau hal apa yang bisa membawamu kembali ke dalam dirimu sendiri dan juga kembali ke kebebasan sejatimu? Nah, sekarang kita akan sampai di bagian yang paling seru, yaitu perjalanannya si Dorothy. Selain Dorothy, ada beberapa karakter lain seperti Scarecrow, Tin Man, dan juga Coward Lion atau lion yang pecundang gitu ya. Nah, mereka itu bukan sekedar karakter yang lucu di dalam cerita ini, tetapi mereka juga adalah simbol dari berbagai bagian yang ada di dalam diri kita sendiri. Kayak mirip-mirip archetype gitulah. Nah, masing-masing memiliki pelajaran yang sangat penting yang harus dibagikan kayak gitu. Jadi, mari kita bahas satu persatu lebih dalam lagi. Nah, kita akan mulai dengan Scarecrow. Jadi, si manusia jerami ini, dia itu percaya bahwa dia itu tidak punya otak. Di awal cerita, dia itu kan merasa bahwa dirinya itu bodoh, dan dia itu nggak berguna. Bahkan, dia juga bilang bahwa dia itu tidak bisa berpikir sama sekali. Tapi, apa yang terjadi? Nah, jadi sepanjang perjalanannya, setiap kali si Dorothy itu dan juga teman-teman lainnya gitu lah ya, punya masalah atau menghadapi sebuah masalah yang besar gitu ya, Scarecrow itu seringkali menjadi orang pertama yang kasih ide cemerlang gitu. Oh, begini aja, begitu aja gitu. Misalnya nih, waktu mereka itu harus nyebrang sungai gitu, Scarecrow yang menemukan ide untuk membuat apa sih yang floating itu rakit dari kayu kayak gitu kan, sampan gitu. Dan ketika mereka terjebak di dalam hutan, dia yang membantu mencari jalan keluarnya. Oh, lewat sini aja kayak gitu. Intinya dia itu terus membuktikan bahwa dirinya itu sebenarnya pintar, cuma dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Scarecrow itu melambangkan kita semua di saat kita mulai meragukan diri kita sendiri. Kadang kita itu kan selalu merasa tidak cukup pintar karena kita mungkin gagal di sebuah hal kayak gitu ya, atau mungkin karena kita itu nggak punya gelar misalnya, atau mungkin karena seseorang itu pernah mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita dan kita percaya bahwa sesuatu yang buruk itu memang betul adanya, memang betul itu aku seperti itu misalnya. Tapi pada kenyataannya seperti Scarecrow, kebijaksanaan kita itu sudah ada di dalam diri kita semua, say. Kadang kita hanya butuh seseorang yang mengingatkan kita bahwa kita itu cukup. You are good, you are perfect, kamu cukup, gitu ya. Nah, berapa kali kamu merasakan dirimu itu tidak cukup baik? Berapa kali kamu juga membandingkan dirimu dengan orang lain dan merasa kalah atau less than? Ingat, nggak ada seorang pun yang bisa menentukan nilaimu ya. Jadi mungkin ada orang yang merasa bahwa nilainya itu lebih tinggi karena dia lebih banyak follower misalnya, atau mungkin nilainya lebih tinggi karena dia lebih muda, atau nilainya lebih tinggi karena dia itu punya expensive car misalnya, or something, I don't know. That's not correct ya, itu nggak benar ya, nggak ada hubungannya sama semua itu saya. Serius. Intinya kamu itu pintar, kamu itu cukup, dan kamu punya kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman hidupmu sendiri. Yang lain-lain itu nggak penting, bukan dijadikan sebagai ukuran kamu lebih berharga atau tidak. Nah, hari ini aku mau dirimu menuliskan satu hal yang kamu kuasai atau satu pelajaran yang pernah kamu pelajari dari pengalaman hidupmu. Tulis di kertas gitu ya. Nah, itu adalah bukti bahwa kamu itu lebih pintar dari
apa yang kamu pikirkan. Nah, sekarang kita akan membahas seputar Tin Man. Jadi, Tin Man ini kan percaya bahwa dia itu nggak punya hati kayak gitu ya, dan dia itu nggak bisa merasakan apapun juga, dia nggak bisa mencintai atau merasakan sebuah emosi. Dia selalu berpikir kalau dia itu, ya itu tadi, tidak punya hati, tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi manusia lagi, hanya bisa menjadi si Tin Man itu. Tapi, apa yang terjadi sepanjang cerita? Nah, Tin Man itu adalah orang yang paling peduli di antara semuanya ya, semua tokoh itu ya. Ketika si Dorothy sedih atau teman lainnya terluka, Tin Man itu selalu ada untuk membantu. Dia menangis karena emosinya itu sangat dalam, bahkan sampai tubuh kalengnya itu berkarat. Ini merupakan simbol apa? Jadi Tin Man itu melambangkan ketika hidup kita menjadi terlalu sibuk atau terlalu berat, maka kita akan mulai kehilangan hati kita. Kadang pekerjaan ataupun rutinitas atau tanggung jawab itu membuat kita itu bekerja seperti robot atau bertingkah laku seperti robot, hanya bekerja tanpa benar-benar merasa kayak kita itu hidup. Nah, mungkin kita lupa untuk meluangkan waktu untuk orang yang kita sayangin misalnya, atau kita bahkan lupa apa yang sebenarnya membuat kita itu benar-benar bahagia. Karena yang membuat kita bahagia sebenarnya sesuatu yang simple aja, cuma ya itu tadi, kita lupa gitu ya. Nah, pelajaran untuk kita hari ini adalah hati adalah bagian penting dari siapa diri kita. Jadi jangan biarkan hidupmu itu membuat dirimu kehilangan hatimu, say. Jangan lupa untuk merasakan, untuk mencintai, dan juga untuk menikmati hal-hal yang kecil di dalam hidupmu. Simple aja. Nah, tantangannya itu adalah silahkan untuk memikirkan satu hal yang membuat hatimu itu terasa hidup. What is it? Apa gitu ya? Mungkin ketika sedang bermain dengan anak-anak misalnya, atau ketika lagi ngobrol sama teman baik, atau mungkin hanya duduk diem aja gitu ya sambil menikmati secangkir teh, sambil melihat matahari terbenam. And this is my favorite one. Aku biasanya melakukan hal itu. Nah, lakukan apapun itu hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas seputar coward lion atau si singa yang katanya pengecut gitu ya. Jadi dari luar dia itu terlihat seperti singa yang kuat dan juga berani ya. Seorang sosok pemimpin dari hutan. Gitu kan. Tapi di dalam dirinya dia itu penuh dengan ketakutan. Dia takut gagal, dia takut menghadapi tantangan, bahkan dia itu takut pada suara langkahnya sendiri. Tapi apa yang terjadi sepanjang cerita? Setiap kali si Dorothy atau teman-teman lainnya itu di dalam bahaya, si lion ini selalu menjadi orang yang pertama yang melangkah maju, yang menghadapi semua tantangan itu. Dia menghadapi musuh, kemudian melindungi semua teman-temannya, dan juga menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Nah, dia mungkin merasa takut, tapi dia itu tetap melakukan sebuah aksi. Terus ini merupakan simbol apa? Jadi coward lion itu adalah simbol dari bagian dari diri kita yang sering takut mengambil langkah besar. Kita itu takut gagal, kita itu takut ditolak, kita takut mencoba sesuatu yang baru. Tapi inilah pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil dari si lion pengecut itu tadi ya, bahwa keberanian sejati itu bukan berarti kamu tidak merasa takut. Keberanian sejati itu adalah bertindak meskipun kamu merasa takut. Nah, pelajaran untuk kita hari ini itu adalah ketakutan adalah hal yang normal. Semua orang akan merasakannya, bahkan orang yang terlihatnya itu kayak berani banget kayak gitu ya. Mereka masih punya rasa takut, saya. Nah, yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang tidak berhasil itu adalah tindakannya. Tindakannya itu bagaimana gitu. Tantangannya itu adalah hari ini silahkan untuk memikirkan satu hal yang kamu takuti. Mungkin itu berbicara di depan umum misalnya, atau mungkin mencoba sesuatu yang baru, atau memulai percakapan dengan seseorang. Nah,
apapun itu yang kamu takutkan, silahkan untuk dilakukan meskipun kamu merasa takut gitu ya, just do it. Jadi, apa pelajaran besar dari ketiga teman Dorothy ini? Scarecrow itu mengajarkan kita bahwa kita itu lebih pintar daripada yang kita pikirkan atau apa yang kita kira. Jadi, jangan membiarkan orang lain membuatmu merasa kecil. Kemudian Tin Man itu mengingatkan kita untuk menjaga hati kita. Jadi jangan membiarkan hidupmu membuat dirimu kehilangan apapun yang membuat kamu merasa menjadi lebih hidup lagi. Jangan karena pekerjaannya banyak, jangan karena status dan lain sebagainya kamu kehilangan rasa hidupmu itu tadi. Kemudian si Coward Lion itu menunjukkan bahwa keberanian itu adalah tentang melangkah bahkan di saat kita merasa takut. Nah, ketiganya itu akan membantu Dorothy selama perjalanannya. Tapi yang lebih penting itu adalah mereka membantu kita untuk memahami bagian-bagian yang ada di dalam diri kita yang sering kita abaikan. Dan satu lagi, sama seperti Scarecrow, Tin Man dan juga Coward Lion, kekuatan untuk berubah itu sebenarnya sudah ada di dalam dirimu, say. Kamu itu hanya perlu untuk percaya aja gitu ya sama kekuatan yang kamu miliki itu tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, aku tuh mau nanya, di antara ketiga karakter ini dari mulai Scarecrow, Tin Man ataupun Coward Lion, siapa yang menurutmu paling kayak gue banget gitu ya? Itu aku banget tuh. Nah, silahkan tulis di kolom komentar karena aku pengen tahu ceritamu. Aku suka penasaran dan aku selalu baca komen-komen. Nah, sekarang mari kita bahas tentang Dorothy. Jadi ini, dia itu adalah simbol dari kita semua. Jadi di awal cerita, Dorothy itu kan mencari seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya dan membawanya pulang lagi ke rumahnya gitu kan. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa dia itu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Sepatu peraknya telah memiliki kekuatan untuk membawanya pulang dari sejak awal. Dari awal ya sebenarnya dia sudah bisa kembali gitu kan. Nah, pelajarannya itu apa saja? Kita itu sering mencari jawaban di luar dari diri kita sendiri. Kita itu selalu berpikir bahwa ada orang lain yang memiliki solusi untuk masalah kita. Tetapi kekuatan untuk berubah itu selalu ada di dalam diri kita semua, say. Kita hanya perlu untuk percaya pada diri kita sendiri. Nah, sekarang pertanyaan untuk direnungkan. Apa yang kamu cari di luar sana yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu?